Indonesia Jaya. Speakernya di dalam, Mas. Mas, speakernya di dalam, nggak keluar, Mas. Suaranya ke dalam. Iya, ke dalam, dia di dalam. Enggak. Soalnya speakernya di dalam, Mbak, nggak keluar. Di dalam depan. Keluarin, Mas. Iya, benar. Speakernya diarahin ke dalam. Langsung aja, Bang. Apa-apa, aman, Bang. Pakai ini masih dengeran? Enggak. Enggak, Ya, aman, insya aman, Allah. insya Allah, dengar. Agak teriak dikit ya, Mbak. Teriak aja, Mbak. Aman, Mas. Aman, Mbak. Teriak aja, Mbak. Enggak usah. Kalau kita ya. Oke. Iya. Enggak usah aja kalau enggak dengeran. Ya. Woi, belakang woi, jangan Ya, ada. gimana? Apa yang mau ditanya? Gimana, Mbak, habis pengumuman ini, Mbak? Alhamdulillah baru saja kami mengumumkan atau ketua umum mengumumkan Wih, badannya, wih. didampingi oleh semua ketua umum partai dari calon presiden Ganjar Pranowo dan cawapres dari kami Bapak Mahfud MD yang baru saja diumumkan, sehingga alhamdulillah sudah komplit pasangan dari PDI Perjuangan beserta dengan partai lain yang mendukungnya, dan insya Allah kami besok akan mendaftarkan calon presiden dan calon wakil presiden kami ke KPU pukul 11. Jadi tolong disampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa kami sudah siap dengan semua persyaratannya. Kami akan mendaftarkan KPU dan insya Allah semua persyaratan itu memang bisa diterima untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres dan calon wakil presiden dari PDI Perjuangan dan beserta dengan partai pendukung lainnya. Mbak Puan itu mengamankan kami gitu ya dengan mengusung Mas Mahfud MD sebagai Mas Ganjar, dan apakah ini memang strateginya sama gitu sama pemilu 2019 sebagai tokoh yang sudah punya pengalaman dan rekam jejak yang panjang gitu sebagai cawapres Ganjar Pranowo? Yang pasti partai politik itu punya strategi masing-masing. Kita memenangkan pileg dan pilpresnya beserta dengan calon yang sudah dipilihnya. Jadi bukan hanya Jatim, tentu saja insya Allah calon presiden dan calon wakil presiden kami dari PDI Perjuangan beserta seluruh partai pendukungnya memang bisa memiliki suara, mempertahankan suara dan menambah suara di kantong-kantongnya. Jadi bahwa kenapa pada hari ini ketua umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah Pak Mahfud MD, karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama, mempunyai visi misi yang sama, kemudian bisa melengkapi suara-suara yang memang kami harapkan masih bisa kami pertahankan. Mbak Puan seberapa yakin Pak Jokowi, Mbak? Pak Jokowi nggak bisa terbaik. Woi, belakang woi, aduh. Sebagai kader terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini, karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, apakah latar belakangnya gimana, Mbak? Memang di acara ini yang diundang itu hanya ketua umum partai beserta jajarannya, juga dari partai-partai lain, juga teman-teman rekan-rekan relawan dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Tidak semuanya bisa kami undang, karenanya tadi kami membuka Zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui Zoom. Jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan kenapa Mas Gibran nggak datang, memang rencananya ada pertemuan dengan Mas Gibran hari ini, cuma karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan
cawapresnya Pak Ganjar Pranowo sebagai capres, jadi pertemuan itu mungkin tertunda. Nanti saya juga akan ketemu Mas Gibran. Berarti pertemuan itu membahas apa nantinya, Mbak Puan? Siapa saja, Mbak? Ya bisa aja saya ketemu, saya rasa Mas Gibran mau ketemu saya. Mbak Puan, tapi kan isunya Mas Gibran mau ke Golkar. Ini kan masih lagi sekarang pengumuman cawapres, besok pendaftaran, kemudian ada deklarasi yang lain dan lain-lain sebagainya. Jadi ini hanya masalah waktu. Nanti saya ketemu dengan Mas Gibran juga. Mas Gibran itu kan PDI Perjuangan, wali kota PDI Perjuangan, jadi ya udah biasa aja ketemu sama Mas Gibran. Jadi apa yang akan dibicarakan Mbak terkait dengan pertemuan itu? Juga nih, apakah dilibatkan Mas Gibran di TPN juga atau gimana nih, Mbak? Nanti saya tanya Mas Gibran mau nggak masuk ikut dari dalam tim pemenangan nasional Pak Ganjar dan Pak Mahfud MD. Ya iya atau enggak ya nanti tanya Mas Gibran. Kalau saya kan mengajak. Mbak, kalau salah satu alasannya soal pemimpin harus lahir dari kebaikan lainnya juga memiliki kesetiaan pada prinsip. Apakah itu juga disampaikan kepada Itu tidak ditujukan kepada siapapun, hanya kemudian mengingatkan bahwa seorang pemimpin itu harus mempunyai pengalaman yang mumpuni, bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama, sudah punya pengalaman yang cukup dalam memimpin bangsa dan negara. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu kepindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak Puan, kalau sikap partai gimana, Mbak Puan? mulai dari putusan MK, kemudian juga projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Mbak Puan, tapi sebelumnya Pak Jokowi sudah diberitahu soal nama Pak Mahfud dan jadwal pengumuman hari ini. Beliau itu kan presiden, nggak diberitahu juga tahu. Tapi dalam diskusi-diskusi sebelumnya Mbak kan Kata orang yang putih itu turun.